Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, eh, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pagi hari ini mudah-mudahan semua anak-anak ibu dan begitu juga dengan saya. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak ibu sekalian? Apakah pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah semua keadaan sehat. Jadi, ah, sebelum kita memulai pelajaran kita, kira-kira di sini ada enggak yang tidak hadir pada hari ini? Oh, begitu ya. Semua alhamdulillah hadir. Sebelum kita memulai pelajaran kita yang akan membahas tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, kita terdahulu membaca doa. Apa doanya? Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Semoga di pagi hari ini kita diberi kesehatan, kelancaran dalam menerima ilmu dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita membahas tentang materi kita yaitu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui tentang Al-Quran, ayat Al-Quran ini? Sudah pernah mendengarnya? Tentu ada yang mungkin sudah mendengar atau ada yang baru ini mendengarkan tentang Quran Surah An-Nisa. Jadi pada materi ini, di kelas 7 ini, kita akan membahas bagaimana tentang Quran Surah An-Nisa. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itulah sekilas tentang Quran Surah Nisa 59. Jadi di sini kita itu disuruh dan disarankan untuk menaati Allah dan menaati Rasul. Bagaimana caranya? Dengan mengerjakan seluruh apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Itu ceritanya. Nah, jadi bagaimana dengan ulil amri minkum? Ulil amri itu adalah pemimpin. Kalau di sekolah, pemimpin kita kepala sekolah kan. Jadi ketika ada peraturan dari kepala sekolah atau peraturan di sekolah kita ini, nah, maka itu harus
patuhi, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Contohnya, kita kita melanggar melanggar aturan masuk ke sekolah. Misalnya di sekolah kita kan masuknya 7.15, sementara kamu datangnya jam 8. Ya, otomatis karena kita tidak apa namanya itu? Karena kita tidak menurut peraturan, kita akan kena sanksi. Jadi itu. Selanjutnya kita akan membahas Quran surah An-Nahl ayat 64. Mari kita baca ya. Dengarkan ibu membaca. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad, siapa itu Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad, melainkan untuk apakah itu? Agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kan sebelum datangnya Nabi Muhammad itu, di sejarah banyak perselisihan yang terjadi di antara umat. Nah, maka turunlah Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini yang dibahas tentang Quran surah An-Nahl. Seterusnya, di dalam bab ini kita akan membahas juga tentang hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Kalau kita membahas tentang bacaan yang berkaitan dengan Al-Quran, itu namanya ilmu tajwid. Nah, jadi kita harus mengkuasai ilmu tajwid supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi di bab ini kita akan mengupas sedikit di antara ilmu-ilmu tajwid yang lain, yaitu tentang alif lam. Alif lam itu terbagi dua. Yang pertama alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, alif lam syamsiyah itu yaitu alif lam yang ketika bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Apa itu huruf syamsiyah? Di sini. Huruf-huruf syamsiyah itu ada 14. Apa saja itu? Ada di sini. Yaitu ta, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shim, sad, dad, ta, za, lam. Nah, ini harus kita hafal. Supaya kita bisa nanti ketika kita membaca Al-Quran, supaya kita bisa membacanya dengan baik. Oh, ini ternyata alif lam samsiah. Jadi alif lam samsiah ini ketika bertemu dengan huruf yang 14 ini, yaitu ta, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shim, dan seterusnya, akan menjadi yang namanya alif lam itu ketika dibaca hilang atau tersembunyi atau yang namanya idgham. Jadi ketika dibaca alif lamnya ini seolah-olah tidak ada. Contohnya at-takatsur. Kita ambil dari huruf samsiah yaitu huruf ta. Ataupun ats-tsaniyah, kan? Atau juga an-nas. Sebenarnya kalau kita lihat dari cara penulisannya, alif lam di situ ada, tapi ketika kita membacanya alif lam itu seolah-olah tidak ada. Dan yang kedua, alif lam qamariyah. Kenapa dikatakan alif lam qamariyah? Karena alif lam itu bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Huruf qamariyah juga ada 14. Apa saja itu? Yaitu alif, ba, jim, ha, kha,
Ain, Ghin, Fa, Qaf, Kaf, Mim, Waw, Ha, Ya. Semua hukum tajwid itu diambil dari huruf hijaiyah. Baiyah, izhar, ikhfa, idgham, iklab, mat, termasuk juga dengan alif lam ini. Nah, jadi kalau contoh dari ini kita buat al-babu. Al-babu itu cara pembacaannya jelas dia al-babu atau al-hajjah atau al-jannah. Sudah jelas kan Ibu sekalian? Nah, ketika kita membaca huruf alif lam qamariyah, jelas dia huruf al-nya dibaca. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yaitu adalah yang pertama dari Quran Surah Nisa, yaitu memerintahkan umat muslim agar mentaati eh, putusan hukum secara hierarkis agar tercipta kemaslahatan jadi apapun peraturan-peraturan yang dibuat baik dalam negara, baik di dalam kabupaten, di desa atau di sekolah atau sekurang-kurangnya di kelas kita ini itu akan kita taati ya, supaya semua teratur dengan baik. Dan yang kedua, kesimpulan dari surah An-Nahl yaitu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan bimbingan bagi para umatnya, membimbing umatnya kepada kebenaran dalam hidup dunia demi mencapai kebahagiaan akhirat. Nah, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.